ada bisikan dengan saya untuk jumpa. Sudarlun, jodoh memang tidak bisa diprediksi, bisa dengan siapa saja dan bisa berasal dari mana saja. Seperti kisah Ustadz Al-Ayyubi, yakni putra Aceh yang saat ini telah menetap di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam program 1 jam bersama diaspora dengan tema alumni Mudi Mesra Mengabdi di Malaysia, yang dipandu oleh pemimpin redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M. Nur, Rabu 27 Oktober 2021. Ustadz Al-Ayyubi menceritakan awal mulanya ia menetap di negara tetangga tersebut. Berawal dari perkenalan 2 anak manusia di UIN Araniri, saat itu IAIN Araniri. Perkenalan di kampus berlanjut ketika wisuda. Keluarga Ustadz Al-Ayyubi dengan pihak perempuan Nur Masyitah binti Ismail membuat kesepakatan untuk menyatukan 2 keluarga yang berbeda negara, yakni dengan pernikahan antara Al-Ayyubi dengan Nur Masyitah. Pasangan suami istri ini lulusan Fakultas Usuluddin UIN Araniri. Ada cerita menarik dari Ustadz Al-Ayyubi. Sempat 3 bulan setelah menikah dan pindah ke Kelantan, ia tidak memiliki pekerjaan dan kalang kabut. Suatu ketika ia sholat dan meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tiba-tiba seperti ada bisikan. Ada bisikan pelan yang menyuruhnya untuk menemui Tok Imam kampung di Kelantan atau Tengku Imum di Aceh. Pertemuan dengan Tok Imam menjadi awal permulaan Al-Ayyubi keluar dari kalang kabut. Ia mulai bepergian menemani Tok Imam dalam berbagai acara. Sampai akhirnya ia mendapatkan tawaran untuk menjadi tenaga pengajar di Kuala Lumpur dan menjadi penceramah di negeri Melayu. Sudarlun, berikut kisah Ustadz Al-Ayyubi. Jadi ini perjalanan. Jadi saya masuk ke Malaysia pada tahun 2013. So saya terus kepada menikah di Kelantan. Jadi orang rumah saya, istri saya orang Kelantan. Iya. Jadi kenal masa saya belajar mengajar di Universiti Araniri. Iya. Karena masa saya adalah masa yang sama saya sebagai pelajar, saya pun ada dibagi 2 subjek, 2 mata kuliah yang disuruh ajarkan dengan kepada saya. Kuliah mata kuliah Pak Zainal dengan Pak Said, dengan ilmu balaghah dengan praktikum ibadat. Jadi sampai di Malaysia saya langsung di Kelantan, saya nikah pada tahun 2013 juga, tanggal 13 bulan 3 2013. Jadi bila saya sampai ke sana, karena saya tidak tahu orang Aceh yang ada di Kelantan. Iya. Jadi waktu saya nak pergi ke Malaysia, saya tidak mendalami, tidak menghubungi satu orang pun yang ada di Malaysia. Jadi terus pergi ke Kelantan. Jadi 6 bulan saya duduk di Kelantan, saya dipanggil untuk tawar mengajar di Kuala Lumpur untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Itu. Boleh kami tahu nama istrinya, Ustaz? Nur Masyitah binti Ismail. Nur Masyitah binti Ismail ya. Beliau dulunya adalah mahasiswi di UIN Araniri ya? Ya. Dulu masih IAIN namanya, Ustaz? IAIN Araniri, belum dia di university. Itu di Fakultas Dakwah biasanya. Ya, Fakultas Usuluddin. Usuluddin ya. Sama ya, berarti satu fakultas ya, Ustaz ya? Satu fakulti dengan saya. Itu. Beliau cuma 2 tahun karena MOU dengan Kias. Dia buat MOU dengan Araniri. Kias Kelantan buat MOU dengan Araniri. Jadi cuma 2 Kias tahun. Itu apa, Ustaz? Kias? Kias nama institut. Semacam institut di Kelantan nama institut di Kelantan, terus buat MOU kemudian dikirim ya, mungkin pertukaran pelajar ya, Ustaz? Pertukaran pelajar. Jadi 2 tahun terus kenal ya sama Ustaz di kampus UIN ya? Kenal di situ. Kemudian ketika Ustaz ke Malaysia itu sudah kenal, kemudian di sana jumpa lagi ya di Kelantan, Ustaz? Tak, memang kita kenal, datang ke Kelantan memang kita untuk programkan untuk nikah.
Oh gitu. Ah, Tapi sudah Ustadz juga memutuskan kuliah di sana, akan kuliah di Malaysia saat itu, ya atau pada program menikah dulu, belum ada program untuk kuliah. belum ada program kuliah. Memang datang untuk menikah. Iya. Ha. Jadi dalam masa yang sama, Hmm, bila kita tinggal di negara orang, hmm, jadi banyak perkara-perkara yang belum kita paham, hmm, yang hmm, perlu kita belajar secara formal, saya rasa. hmm, Lebih-lebih dalam akademik untuk mengetahui tentang kerajaan, macam mana kerajaan Malaysia. hmm, Jadi saya fikir inilah salah satu inisiatif untuk sambung belajar. hmm, Maka dengan kita belajar, kita tahu bagaimana negara-negara Malaysia, aturan-aturan dan yang perkembangan yang ada di Malaysia. Jadi hmm. mungkin kalau kita nak pelajari secara ni agak sukar. Jadi kalau dengan akademik, jadi setidaknya kita sudah ni lah. Iya, iya. Ha, ha. Dan ini menarik ini Ustadz ya, karena mungkin orang banyak juga ya, artinya kan ada jodoh yang dari Turki kemudian sampai ke Aceh gitu kan. Tapi Ustadz ini dari Aceh terus ke Malaysia, itu saat pertama seperti itu memang sama keluarganya udah kenal juga Ustadz ya. Keluarga dia masa dia wisuda di Aceh, Mhm, keluarga dia dah datang, kemudian jumpa dengan keluarga saya. mhm, Selepas itu terbuat tarikh untuk pernikahan mhm. uh, Acaranya di Malaysia atau di Aceh? di Malaysia. Di Aceh. Malaysia ada, di Aceh ada. Ada di Aceh. Itu tahun Uh, berapa itu Ustadz? Tahun 2013, Tahun 2013 uh, itu pertama tahun ya. 2013. Ya. Sekarang Ustadz sudah berapa putra-putrinya? Sekarang dah Allah amanahkan dua orang anak laki-laki, Dua orang anak buah hati, laki-laki ya. dua orang buah hati. Alhamdulillah Ustadz ya. Tapi sudah tinggal di Ulu Langat ya, tidak lagi di Kelantan, saya pindah ya. 6 bulan cuma saya duduk di Mhm, Kelantan. Memang waktu saya datang ke Kelantan memang luar biasa. mhm, Karena kita yang pertama orang jiran, ya. lagi satu bahasa Kelantan ini berbeza dengan bahasa Malaysia. Hmm, Ya, macam bahasa Aceh dengan bahasa Indonesia. Jadi bila jadi saya datang ke sana, saya pun kalang kabut, tak tahu arah. Tak tahu arah untuk, terutama saya dalam menyampaikan ilmu untuk nak ceramah masjid surau. hmm, hmm, hmm. Jadi kita sulit, agak sulit. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, saya 3 bulan saya kalang kabut, tidak tahu arah. Tidak tahu arah kemana saya harus ni. Jadi selepas itu saya sembahyang sunat bertolak 2 rakaat, kemudian saya ni, selepas itu ada bisikan dengan saya untuk jumpa Tok Imam. Kalau istilah kita di Aceh sebut dengan Tengku Imum, Tunggu Tengku Imum Imam Kampung. Kampung, tunggu Imam Nasab, Ah, Imam Masjid. ah, jadi orang yang pertama ni saya Tok Imam, Ya. Tok Imam. Jadi dalam masa yang sama beliau bawa saya ke mana-mana, ada seminar. Hmm, Ada seminar, termasuk ada itu hari ada satu seminar di Kelantan yang dibuat oleh kerajaan, hmm, termasuk saya wakilah daripada Aceh hmm, untuk menghadiri seminar tersebut. hmm. Pada Ini waktu pertama jumpa ini sama ibu nih, calon istrinya, mungkin udah tahu ini jodohnya Ustadz tapi mana ini ya? kita cuma apa tuh ikhtiar ya. Iya. Uh, Cuma belum tahu juga, tapi kalau karena masa saya memang tidak ada program untuk datang ke Malaysia. Hmm, Masa saya belajar, maksudnya tidak ada dalam feeling saya untuk datang ke Malaysia, dan tidak pernah pun orang-orang bercakap pasal Malaysia. hmm. Tapi tiba-tiba Allah hantarkan ke sini. Masuk ke Kelantan lagi ya, ke Oh, Kelantan pertama. tapi sekarang kita dah tahu hikmah. Hmm.